warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifa Indriani, NPM 2007-10-10-238 dari kelas Etika Profesi Hukum D071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Aldira, yaitu membuat makalah mengenai pelanggaran kode etik profesi hukum. Dalam makalah saya ini membahas mengenai pelanggaran kode etik profesi notaris. Judul dari makalah saya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam memasang papan nama kantor notaris agar tidak melanggar dari kode etik notaris. Notaris merupakan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan dokumen. Notaris ini sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal 15 menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Selain itu, notaris juga perlu mengikuti perkembangan hukum agar dalam memberikan jasanya kepada masyarakat dapat membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukumnya, agar pembelian jalan keluar dari masalah tersebut dibenarkan oleh hukum. Karena mengingat perkembangan hukum ini terus berkembang mengikuti zaman. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi notaris. Yang pertama, Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan Dewan Kehormatan, dan yang kedua merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga tersebut berhak memberikan sanksi bagi notaris yang dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Alasan dibentuknya dua lembaga yaitu karena dari kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Pelanggaran yang sering terjadi di profesi notaris yaitu dalam pembuatan akta, mempunyai lebih dari satu kantor praktek, pemasangan papan nama, dan lain-lain. Dan dalam makalah ini saya ingin membahas mengenai pemasangan papan nama notaris yang tidak sesuai dengan aturan dari profesi notaris. Pemasangan papan nama ini telah diatur dalam kode etik notaris. Namun pada kenyataannya masih banyak kantor-kantor notaris yang salah dalam pemasangan papan nama tersebut. Mungkin hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Dalam tugas makalah ini, alasan saya membahas mengenai kode etik profesi hukum notaris bertujuan agar lebih memahami atau mengerti bagaimana membangun atau membuat suatu kantor notaris yang lebih baik agar tidak melanggar dari kode etik notaris. Karena saya bercita-cita ingin membuat suatu kantor notaris nantinya. Maka dari itu dalam makalah ini saya membahas mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam memasang papan nama kantor notaris agar tidak melanggar dari kode etik notaris, agar saya dapat membangun suatu kantor yang benar dan tidak melanggar kode etik dari profesi hukum notaris. Ada beberapa pembahasan dalam makalah saya. Yang pertama yaitu contoh kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik notaris dalam membangun kantor notaris. Dari jurnal yang saya baca, terdapat kasus yang ditemukan di beberapa daerah, yaitu daerah Bekasi dan Karawang. Beberapa kantor notaris tersebut melanggar kode etik notaris, seperti terdapat beberapa kantor-kantor notaris yang memasang papan nama tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, mulai dari ukuran dan dalam pemasangannya melebihi jarak yang sudah ditetapkan. Dalam membangun kantor notaris, pemasangan papan nama tersebut telah diatur dalam kode etik notaris, ukuran beserta jarak pemasangannya.
Jadi, apabila terdapat pemasangan papan nama yang ukuran beserta jaraknya tidak sesuai, maka notaris tersebut telah melanggar kode etik notaris. Pembahasan yang kedua yaitu mekanisme dalam memasang papan nama kantor notaris dengan benar agar tidak melanggar dari kode etik notaris. Dalam pemasangan papan nama notaris telah ditentukan mengenai bentuk dan ukurannya serta isi papan nama tersebut dan juga saat di mana papan nama tersebut dipasang. Notaris pun di sini hanya diperbolehkan untuk memasang satu papan nama dan papan nama tersebut dipasang di depan atau di lingkungan kantornya. Pemasangan satu papan nama tersebut karena wilayah jabatan notaris hanya satu dan notaris tidak diperbolehkan untuk membuka kantor cabang sesuai dengan penjelasan pasal 19 UU JN bahwa karena hanya mempunyai satu kantor, artinya notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau bentuk lainnya. Dan dengan telah dipasangnya papan nama tersebut menandakan bahwa notaris tersebut telah mengucap sumpah jabatan dan telah memenuhi pentahapan untuk menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam pasal 3 angka 9 kode etik notaris menentukan bahwa memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya terdapat pilihan ukuran yaitu dengan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat yang pertama nama lengkap dan gelar yang sah, yang kedua tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, yang ketiga tempat kedudukan, yang keempat alamat kantor dan nomor telepon atau fax, yang kelima dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama tersebut harus jelas dan tentunya mudah untuk dibaca, kecuali di dalam lingkungan tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud, terdapat pengecualian juga dalam memasang papan nama yang telah disebutkan dalam pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu memasang satu tanda penunjuk jalan yang ukurannya tidak boleh melebihi dari ukuran 20 cm kali 50 cm dengan dasarnya berwarna putih, hurufnya berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris tersebut dan dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Dan pembahasan yang terakhir yaitu proses dalam memberikan sanksi kode etik kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Dasar pembentukan kode etik notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang telah disepakati oleh orang perorangan atau perkumpulan sesuai dengan lembaga pengawasan yang telah dijelaskan pada latar belakang. Dewan Kehormatan dalam Ikatan Notaris Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik serta menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar sesuai dengan kewenangannya. Tugas lain dari Dewan Kehormatan ini yaitu melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, serta memeriksa dan mengambil sebuah keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya internal dan memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dewan Kehormatan di sini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama, yang kedua Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat banding, yang ketiga Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Bagi profesi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik,
Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilanggar tersebut dan juga menjatuhkan sebuah sanksi atas pelanggaran tersebut. Sanksinya berupa sanksi perdata atau sanksi administratif, yaitu yang pertama ada teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, yang keempat pemberhentian dengan kehormatan dari keanggotaan perkumpulan, yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dalam pemasangan papan nama notaris harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam kode etik notaris. Jika dalam pemasangannya sudah menyimpang, maka papan nama tersebut telah menyalahi aturan dari kode etik notaris. Ikatan Notaris Indonesia harus dapat menegakkan kode etik ini. Pelaksanaan kode etik ini diserahkan kepada Dewan Kehormatan pada tingkat awal, yaitu Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Jika terdapat pelanggaran kode etik mengenai papan nama, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran terlebih dahulu sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, pelanggaran mengenai papan nama ini tidak sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena kategori pelanggaran papan nama ini merupakan bentuk pelanggaran ringan. Tetapi apabila tidak segera diganti, maka harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang lebih berat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu notaris merupakan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan dokumen. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lainnya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam pemasangan papan nama pun, notaris telah ditentukan mengenai bentuk dan ukurannya, serta isi papan nama tersebut, dan juga saat dimana papan nama tersebut dipasang. Notaris pun di sini hanya diperbolehkan untuk memasang satu papan nama, dan papan nama tersebut dipasang di depan atau di lingkungan kantornya. Jika terdapat pelanggaran kode etik mengenai papan nama, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran terlebih dahulu sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, pelanggaran mengenai papan nama ini tidak sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena kategori pelanggaran papan nama ini merupakan bentuk pelanggaran ringan. Tetapi, apabila tidak segera diganti, maka harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang lebih berat. Saran dari saya mungkin untuk semua para notaris yang akan membuka kantor notaris untuk lebih teliti lagi dan memahami dengan baik dalam membuat papan nama untuk kantor notarisnya agar tidak melanggar dari kode etik notaris. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.